Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali bertemu di Kang Fei CPI Channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai merek dagang yang digunakan oleh para UMKM. Nah, merek tersebut kita harus daftarkan ke Kemenkumham Dirjen Hak Kekayaan Intelektual supaya merek kita tidak dipakai oleh UKM lain atau perusahaan lain. Jadi sebelum kita membuat merek, kita juga bisa melihat status mereknya seperti apa, sudah digunakan atau belum. Jangan sampai nanti kita udah spreading barang, spreading produknya kemana-mana, sudah kita sebar, ternyata mereknya sudah dimiliki oleh orang lain. Yang kita bahas di video kali ini yaitu yang pertama tentang bagaimana cara melihat status merek sudah terdaftar atau belum. Jadi kita sebelum kita tentukan merek dagang kita harus cek dulu di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sudah ada atau belum. Nanti kita akan bahas videonya mengenai bagaimana cara mengecek status. Yang kedua, tata cara mengetahui persyaratan dan biayanya. Nah, kita kadang kan harus banyak pertanyaan nih. Oh, kalau mau daftar merek berapa nih biayanya? Persyaratan seperti apa? Nanti kita akan bahas di video kali ini. Yang ketiga, cara mengetahui klarifikasi tentang kelasnya. Jadi di HK ini, hak kekayaan intelektual, ada beberapa kelas tergantung dari kategori usahanya. Ya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana cara melihat status merek yang sudah bersertifikat. Ya, nanti kita akan melihat seperti apa. Sebelum kita melangkah ke video tentang bagaimana 4 tata caranya yang kita bisa melihat cek status, persyaratan dan biaya, klarifikasi kelas, yang terakhir bagaimana melihat sudah bersertifikat atau belum. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe video atau channel YouTube ini ya. Untuk kelangsungan channel ini tolong jangan lupa nyalakan loncengnya di bawah ini. Oke. Baik, kita mulai. Yang pertama tentang cara melihat status merek. Langkah awal yaitu kita buka browser. Kita ketik di sini DJKI spasi status. Nah, pilih yang paling atas, pangkalan data kekayaan intelektual. Di sini kita bisa melihat, klik di tombol mereknya. Pilihannya ada merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis. Kita pilih yang merek. Kalau kita ingin melihat nama merek yang kita ajukan, kita coba masukkan dulu. Misalkan mereknya Lawang Salapan. Kita lihat search. Nah, Lawang Salapan sudah didaftar. Ada Salapan Coffee dalam proses. Di sini kita bisa melihat didaftar, berakhir. Nah, kalau yang berakhir ini berarti sudah selesai, tidak dilanjutkan kembali. Ada Lawang Sewu. Nah, kalau kita lihat contoh yang Lawang Salapan, kita klik Lawang Salapannya. Di sini kita bisa melihat nomor pengumuman BRM 1950A, tanggal pengumuman, tanggal penerimaan. Nah, berarti ini sudah didaftar nih. Nah, sudah terdaftar lah, tanggal berakhirnya tahun 2029. Kelasnya kelas 30, jenis barangnya kue basah, onde-onde, kue pastry, makaroni, kue kering, roti, dan gula-gula. Pemiliknya namanya Safei. Nah, di sini konsultannya kosong ya, berarti mengajukan mandiri, tidak melalui konsultan. Kita back lagi. Misalkan yang dalam proses ini masih belum terdaftar tapi dalam proses. Di sini kita lihat statusnya masih masa pengumuman PRM.
Tanggal penerimaan, tanggal berakhir perlindungannya kosong karena belum didaftar. Masih dalam proses terdaftar atau didaftar. Kode kelasnya 43, jenis barangnya jasa catering, jasa penyedia makanan dan yang lain-lain. Nah, di sini pada pembeda dengan yang tadi. Yang tadi kan tanpa konsultan. Kalau ini menggunakan konsultan. Nama pemiliknya Safira, konsultannya Haji Eko Tanwi Harja. Ini ada perbedaan. Ini menggunakan konsultan. Ya, jadi rekan-rekan UKM bisa mengecek mereknya di sini. Merek, terus klik, ketik merek apa yang kita mau ajukan. Ya. Ini mengenai status merek. Berikutnya kita akan bahas tata cara mengetahui persyaratan dan biayanya. Nah, kita lihat di bawahnya. Di bawah ini ada beberapa gambar. Ini adalah simbol-simbol contoh yang saya klik, yaitu merek. Sini ada pengenalan merek, syarat dan prosedur permohonan, biaya dan cara pembayaran, sistem kualifikasi merek, daftar merek sekarang. Nah, kita back dulu, kita buka coba yang sebelahnya. Nah, sini ada paten. Jadi ada merek, ada paten, dan seterusnya. Kita bahas yang merek yang biasa digunakan oleh para UMKM. Nah, pertama kita lihat persyaratan dan permohonan. Lihat ke bawah. Ini alurnya, prosedurnya, registrasi akun dan seterusnya. Ini bisa mendaftarkannya online ya rekan-rekan UKM. Syaratnya label merek. Label mereknya itu nanti dicantumkan, tanda tangan pemohon, surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan UKM binaan dinas asli untuk permohonan usaha mikro dan usaha kecil. Nah, ini yang membedakan UKM dengan usaha besar. Jadi ada surat rekomendasi dari dinas terkait ya bahwa UKM atau kita itu sebagai UKM terdaftar benar sebagai UKM jenisnya apa. Nah, itu dijelaskan. Itu membedakan nanti di bawah itu biayanya dibedakan. Kalau UKM atau usaha besar itu beda biayanya. Surat pernyataan UMK bermaterai untuk permohonan usaha mikro dan usaha kecil. Prosedurnya kita bisa baca di sini ya, kita bisa ikuti. Buat akun, nah ini cukup lengkap. Nah, terakhir itu terkait masalah biaya umum tadi yang saya katakan, kenapa harus ada surat dari Dinas Koperasi dan UMKM atau dinas terkait yang menyatakan memang kita ini UKM. Itu ada perbedaan di biaya. Kalau umum itu 1.800.000 per kelas. Kalau UMK usaha mikro kecil itu biayanya 500.000. Wah, cukup lumayan kan? Lumayan jauh. Jadi diistimewakan untuk UKM. Ada pengecualian. Kita back lagi. Sekarang kita ingin membahas tentang mengetahui klarifikasi kelas. Nih, klarifikasi kelas. Nah, di sini kita bisa langsung ngeklik. Di sini misalkan mau minimarket. Oh, kita mau buka minimarket. Namanya apa nih? Sarira misalkan. Nah, di sini kita bisa lihat minimarket itu kelasnya kelas apa? Oh, kelas 35. Nah, berikutnya atau kita bisa melihat back dulu. Terus kita melihat kelas-kelasnya di sini. Tinggal kita klik. Kelas 28 tuh apa sih? Nah, kita klik. Permainan serta alat-alat senam, olahraga dan yang lainnya. Nah, ini jenis-jenisnya. Barang dan jasa kelasnya. Kita back lagi. Di sini kita bisa melihat klarifikasi dari kelasnya. Karena kategorinya ada di kelas. Nah, jangan lupa sebelum kita lanjutkan ke bahasan yang terakhir tentang cara bagaimana melihat status merek yang sudah bersertifikat, gunakan jasa kami yaitu sariradesign.id. Ya, lihat IG-nya.
Jangan lupa follow. Kita bisa bantu membuatkan logo dan desain merek atau label. Bisa kita bantu untuk pendaftaran persyaratan pendaftaran DJKI atau hak kekayaan intelektual. Nah, di sini kita ambil jenisnya merek ya. Jadi kita bisa bantu pembuatan logo, merek dagang. Nah, desainnya kita bantu di sariradesign.id. Ya, jangan lupa follow, DM atau hubungi nomor di bawah ini untuk bisa menggunakan jasanya. Lanjut yang terakhir, yaitu bahas tentang status merek yang bersertifikat. Yang di sini kita bisa back lagi. Nah, kita bisa klik di search engine-nya merek titik atau .dgip titik go titik id / sertifikat strip merek ya. Kita klik di sini. Nah, kita akan melihat contoh nomor permohonan, DID bla 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 bla, tanggal penerimaan, Alco panel mereknya, kelasnya 6, nama pemohonnya Thomas Danu, nama kuasanya kosong berarti tidak menggunakan konsultan. Nah, kita bisa ngelihat dulu sebelum baru-baru awal pandemi bisa di sini bisa download sertifikatnya, tapi ada perubahan kebijakan, khawatir disalahgunakan. Nah, atau kita mau mencari juga bisa, misalkan Lawang Salapan sudah keluar sertifikatnya atau belum. Nah, ini kita lihat tanggal penerimaan, merek, kelas 30, nama pemohon SAFEI, nama kuasanya kosong karena tidak menggunakan konsultan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa merek kita sudah didaftar atau terdaftar di Dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke. Jelas di sini penjelasan mengenai DJHKI. Gimana rekan-rekan sudah paham dengan penjelasan ini? Kalau yang belum paham bisa tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman UKM ya. Semuanya sudah kami jelaskan, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman UKM dalam mendaftarkan mereknya atau bisa melihat status dari mereknya itu sendiri, supaya kita lebih tenang menjalankan usahanya ya, tidak ada yang bisa mensomasi. Karena merek ini bisa disomasi, kalau udah terdaftar ternyata ada lagi yang menggunakan, kita bisa somasi. Itu saja untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan loncengnya supaya kita bisa terus mengetahui video-video terupdate dari Kang PSAP Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM bangkit.